Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Oke, apa kabarnya nih Kinwanun sama Niswa? Alhamdulillah baik. Sehat ya, alhamdulillah. Ada apa nih kesini? Ada perlu sama ibu? Mau tanya saya tentang cari jurusan. Itu Oh, peminatan ya, saya belum menemukan minat di bidang itu. Oh iya, kalian sekarang udah kelas 9 ya. Mungkin ini ya kebimbangan kalian setelah lulus dari sini mau ngambil jurusan apa, mau kemana gitu ya. Oke, sebelum mulai kegiatan, kalian sebutin dulu minat sama bakat kalian apa. Minat sih kayak ke itu, kalau nanti misalkan mau kuliah atau apa, pengennya ke jurusan kesehatan. Oh, minatnya berarti lebih condong ke kesehatan, di bidang kesehatan ya. Kalau gimana? Belum tahu minatnya? Tapi suka bahasa gitu. Oh, lebih suka bahasa sastra gitu ya. Berarti suka nulis-nulis, suka baca-baca buku, novel, karya-karya sastra gitu berarti kan ya. Nah, kalau misalkan Nisa berarti lebih suka pelajaran IPA dong? Enggak. Lebih suka pelajaran kayak bahasa Indonesia, tapinya lebih suka membaca novel, buku. Oke. IPA juga kan banyak baca ya sebenarnya mah. Oke. Nah, sekarang kebimbangan kalian apa nih? Coba ceritain dulu. Misalnya karena di sini nggak ada sekolahnya dengan jurusan yang kalian mau atau apa gitu. Sebenarnya kan mengambil jurusan sih, kadang-kadang pengen jurusan bahasa biar bisa kayak belajar beberapa bahasa, terus ada kadang juga pengen ke IPA biar bisa masuk. Bingung berarti ya? Iya, ada dua saya pilihan. juga sama kayak gitu, mau masuk jurusan bahasa tapi pengen IPA juga Gitu juga. Oke. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum? Kira-kira kalau misalkan nanti di SMA ngambil jurusan bahasa, apa aja yang kalian pelajari di dalamnya? Belum. Kalau masuk jurusan IPA, kira-kira apa aja yang kalian pelajari dalamnya? Fisika, terus kimia ya, biologi itu ya yang paling ditekankan. Nah, kalian udah tahu di sini di daerah kita deh ya, ada nggak sekolah dengan jurusan itu, bahasa lah atau sastra? Ada ya. Di Cililin kayaknya ada, Seman ada. Kalau IPA mah insya Allah di semua sekolah juga pasti ada ya, mau di MA, mau di SMA, mau di apa sih kayak SMA ya, itu pasti ada kalau IPA IPS mah. Tapi kalau misalkan Indonesia ya setahu ibu juga cuman baru ada deh di kita, baru ada di Seman Cililin. Di mana belum ada kalau nggak salah. Di mana? Ada di mana? Oh di mana udah ada, berarti udah ada 3 kan. Udah ada 3 jurusan berarti kan sekolah itu. Nah iya sih, kalau setahu ibu memang yang paling dominan tahu di Seman Cil. Nah itu ada. Kalau di mana ada mah kayaknya bisa di maksudnya gini, kan kita sebelum masuk ke daftar ke satu sekolah kita harus tahu dulu dong keunggulan sekolah ini apa gitu ya, plusnya apa, minusnya apa. Di setiap sekolah pasti kan ada keunggulan yang ditonjolkan, yang menjadi ibaratnya kayak maskotnya mereka gini ya, maskotnya sekolah itu teh apa sih yang ditonjolkan dari sekolah itu. Dan kira-kira bisa nggak sih sekolah itu mewadahi kita dengan bakat dan minat yang kalian miliki itu gitu. Jadi jangan memilih sesuatu yang sekiranya kalian juga nggak tahu nih pilihan kita itu apakah bisa mewadahi kita, apakah bisa nih jadi sesuatu yang ibaratnya wadah untuk kalian mengembangkan itu. Konsekuensinya kalau misalkan sekolah sambil pesantren apa? Capek, pasti lebih capek dari yang cuman sekolah aja. Capek mah pasti gitu ya. Terus harus bisa bagi waktu, harus benar-benar yang manajemen waktunya harus baik gitu kan. Apalagi kalau udah SMA ya, sekarang aja SMP gitu, MTS kalian kegiatannya udah banyak, udah
lumayan full gini, apalagi nanti kan di SMA, belum lagi kalau misalkan sekolahnya yang full day sampai sore, waduh kan gitu ya Bu. iya lumayan. Apalagi kalau misalkan kalian tertarik banyak ikut organisasi, eskul kegiatan di luar sekolah kayak gitu, itu kan banyak menguras waktu. Nah itu yang harus udah kalian pikirin. Jadi jangan sampai pas nanti waktunya teng ngajak kalian udah lulus, masih gelagapan bingung kemana ya, ayo udah deh ya udah lah gitu. Jadi ujung nama kalian memilih sesuatu yang kalian nggak pikirin itu secara lebih matang. Takutnya ngedadak kayak gitu, takutnya kan di perjalanan kita merasa capek, nggak sanggup gitu ya kan. Kita nggak tahu nanti prosesnya akan seperti apa ya, proses pembelajaran seperti apa, proses pesantrennya itu di sana gimana. Nah itu yang harus udah kalian pikirin konsekuensinya, kira-kira kalian siap nggak, sanggup nggak sama konsekuensinya gitu. Jangan kayak tadi jadi memutuskan sesuatu yang kalian juga apa ya ibaratnya belum siap sama konsekuensi baik buruknya. Nah kalau Nisa udah siap sekolah sambil pesantren? Udah, cuman ya aku bilang nggak ikutan beberapa SD itu katanya takut capek kalau kebanyakan, soalnya kayak ikutan paskibra, OSIS sama alam merah. Wah lumayan. Maksudnya kalau udah di SMA beda sama MTS sama SMP. Bedanya tuh kegiatannya tuh yang lebih bener, yang bener-bener iya gitu tuh. OSIS yang bener-bener dengan kerjanya, ngerti gak ya, dengan kerjanya, nggak cuman ya kan kita sekarang masih bisa ngandelin bantuan dari pembinanya, dari kesiswaan kayak gitu-gitu ya. Nah kalau udah SMA kan bener-bener yang kita mikirin kita mau ada acara apa, dananya harus ada segini, kita bener-bener mikirin dan kerja itu loh gitu. Maksudnya berarti kan yang capek bukan cuma ini aja, fisik juga kita ikut capek, apalagi mau ikut apa paskibra lumayan gitu. Maksudnya bukan ngandelin ini aja, tapi kan secara fisik juga kita ikut bekerja dia gitu, badan kita. Palang Merah juga PMR ya lumayan gitu. Misalnya ada pelatihan tertentu yang emang itu juga nggak akan setiap hari kita capek, nggak akan setiap waktu kita latihan, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana memang kita tuh harus banget mengikuti kegiatan itu gitu, ngerti nggak ya. Terus yang ditakutkan adalah apa ya, gimana kalau misalkan keadaan itu teh berbenturan dengan keadaan kita di pesantren, ngerti nggak? Kayak oke lah mungkin di sekolah kita bisa nih bagi-bagi waktu, tapi setelah balik lagi ke pesantren kan Jadi kacau jadi takutnya setelah ke pesantren malah jadi apa ya, ibaratnya merasa terbebani gini. Udah mah di pesantren teh kita teh capek, misalkan ngajinya full, belum lagi piket ya kalau pesantren gitu, belum lagi piket kita, terus misalkan dihadapkan dengan kegiatan di sekolah. Jadi lebih baik dipikirin matang-matang gini, kayak boleh itu juga ikut banyak kegiatan, tapi ini mah gitu sebagai catatan kita juga harus melihat nih, mengukur kira-kira kita sanggup, tubuh kita bisa nggak nih diajak kompromi untuk kerja lebih ini lagi, ngerti nggak? Iya kayak gitu. Kadang-kadang suka malas gitu kan. Iya, selain malasnya kan kita mengukur kemampuan. Takutnya di sekolah mungkin masih oke aja nih, kayak banyak banget kegiatan, terus pas balik ke pesantren baru kerasa capeknya. Jangan sampai gitu pas di pesantren ngajinya jadi minim karena capek kegiatan di sekolah. Kan dua-duanya mungkin harus sama dijalani dengan sebaik-baiknya kan. Nah terus catatan untuk kalau kita pesantren sambil sekolah, adik ibu juga ya, pasti ada salah satunya yang lebih dominan dan ada yang lebih dikorbankan kan, ketiga ya. Iya, misalkan entah itu sekolahnya yang agak dikorbankan, entah itu pesantrennya yang agak lebih dikorbankan, pasti ada. Karena kita tuh manusia ya, pasti nggak bisa menjalani sesuatu dua-duanya berbarengan dengan maksimal. Pasti ada gitu kita teh ngerasa nggak siapnya, pasti ada ngerasa nggak maksimalnya, ngerti nggak? Nah kalian harus siap dengan itunya juga, dan kondisi orang tua juga harus siap menerima itu. Misalkan ketika misalnya ini prestasi di bidang akademiknya tidak seunggul ketika kalian masih MTS gitu ya, jadi harus apa ya, ibaratnya
siap menerima itu, orang tua juga dan kalian juga harus siap menerima itu, karena ya itu tadi berbenturan dengan kegiatan di sekolah ya, kegiatan yang di luar bidang akademik deh. Kalau PMR, ekskul kayak gitu kan, itu kan di luar bidang akademik kan. Nah, orang tua juga harus paham konsekuensinya apa gitu. Kecuali kalau memang kalian yang oke, sanggup, prestasinya tetap bisa dipertahankan nih dari MTS sampai SMA, bagus, nggak apa-apa. Tapi kan ada kalanya kita capek juga, ngerasa nggak maksimal, pasti ada wae ya. Takutnya malah ngedrop terus sakit gitu ya. Iya pasti, maksudnya kayak ada momen-momen dimana ketika kita teh dihadapkan dengan keadaan yang berbenturan, ngerti nggak? Kayak awalnya ya udah berjalan beriringan, masih ya baik-baik aja nih, oke aja dijalani dua-duanya. Tapi kan ada nanti someday gitu ya, momen dimana kalian teh ini penting, ngerasa sekolah penting, kegiatan di sekolah penting, tapi pesantren oke, kegiatan di pesantren penting, dua-duanya harus dijalani secara maksimal gitu. Kalau kalian udah siap dari sekarang, mentalnya, fisiknya udah sanggup, insya Allah pasti bisa. Dua-duanya pasti bisa dijalani dengan sebaik-baiknya, semampu kalian. Itu yang paling penting, itu kalian menjalani semuanya dengan sebaik-baiknya, semampu kalian kan. Kalau kalian sanggup dengan itu, dengan konsekuensinya itu gitu ya, kalian siap secara mental, secara fisik juga kalian udah hayu lah gitu, nggak apa-apa, bagus gitu maksudnya. Apalagi orang tua yang ngedukung, keluarga ngedukung, intinya itu keluarga mendorong kita, ngedukung, insya Allah pasti bisa ada gitu nanti kemudahan untuk kita. Belum pikiran ya. Oke. Karena pengen fokus belajar aja. Sekolah. Kalau sekolah mau fokus belajar aja. Kalau di sama kan udah ya tadi, kalau SMA maunya S2 ini nggak apa-apa, bagus. Kalaupun sekarang nggak banyak ikut organisasi di luar bidang akademik, nggak apa-apa. Dulu pas SMA gitu. Dan plusnya adalah ketika kita tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan di luar jam pelajarannya, jadi lebih fokus gini dan lebih banyak waktu, tahu, kayak banyak waktu untuk belajar lebih lagi. Kalau misalkan banyak ikut organisasi kayak ikut OSIS, ikut pramuka, ikut paskibra, PMR kayak gitu, otomatis waktu kita juga banyak dihabiskan untuk organisasi kan, untuk ekskul gitu. Jadi minim untuk belajar lebihnya, untuk belajar sendirinya. Kalau misalkan mau fokus belajar, sekolah yang tok aja, sekolah yang nggak apa-apa, bagus juga gitu. Mungkin nanti bisa ditonjolkannya di bidang akademiknya, di bidang akademisinya gitu ya. Mungkin lebih berprestasi di bidang akademiknya, ataupun bisa ngejar ini loh kayak olimpiade kayak gitu, ikut olimpiade itu bagus. Dan ada gitu, kalau udah di SMA mah ada juga yang kayak gitu. Apa? Jadi jangan ngerasa kalau nggak ikut organisasi bukan siswa yang aktif, nggak melulu kayak gitu ya. Meskipun nggak ikut organisasi nggak apa-apa, bukan berarti kita nggak aktif atau nggak ada kemauan, tapi emang mungkin ada bidang yang mau didalami gitu ya. Saya yakin itu sih, kamu tuh itu ya, kayak ada sesuatu yang mau dikejar tapi bukan di bidang non akademik, tapi di bidang akademiknya yang mau lebih diunggulkan. Nggak apa-apa kan, semua orang punya tujuan ya. Siswa misalkan lebih pengen banyak ekskul outdoor, itu pasti kan karena ada sesuatu yang mau dia kejar di sana. Jadi kalau pesantren boleh sih, cuma di daerah Gitu kan, maksudnya kan kalau asalnya dari pesantren, katanya harus wajib pesantren. Kalau mau disedirin mah pesantrennya kecilin. Soalnya kalau di Jogja udah mau disedirin sampai terus juga lagi udah sama yang kalau misalkan gak mau pesantren, jadi nyari sekolahannya yang di daerah Senang Kota gitu, kayak di itu kan orang tuanya itu kayak ya udah sok, mau A silakan, tapi konsekuensinya beri ini. Kalau mau B silakan, tapi konsekuensinya ini. Nah itu makanya kenapa saya tanya, udah tahu belum konsekuensinya kalau pesantren sampai sekolah apa? Udah tahu belum konsekuensinya kalau pesantren aja nggak sampai sekolah apa? Atau konsekuensinya sekolah aja
pesantren apa. Mungkin kalian banyak tertunda ya, banyak tertunda di bidang-bidang agamanya. Terus kalian kayak sekarang pesantren, terus pas udah SMA berhenti kan, hancana berhentinya hancana masih berhenti gitu, nggak dilanjutin lagi. Itu kan konsekuensi, itu kan salah satunya, kan masih banyak lagi karena kalian yang lebih tahu. Sekarang mah coba refleksi diri deh, kayak kamu lebih condong kemana, coba tanya terus diri kamu, terus lihat perkembangan setiap harinya. Setiap harinya nih kamu dalami kira-kira, oh ternyata saya memang lebih suka belajar di bidang akademik daripada misalkan digabung antara bidang akademik dengan kegiatan keagamaan gitu. Saya mah maunya pisah-pisah, tapi saya lebih mau bidang akademiknya lagi diunggulkan. Kan kita nggak tahu ya, sebenarnya kita belum tahu sejauh itu. Nah makanya dari sekarang coba lebih kasih tahu diri kamu bahwa kayak kamu kalau misalkan mau pilih A, ini loh konsekuensinya. Kalau kamu pilih B, ini konsekuensinya. Siap juga ajak dia bicara, sering apa ya, kayak sering refleksi diri, kayak sebelum tidur tanya dulu maunya apa. Jadi jangan kayak tadi kayak gersak gerusuk ngambil keputusannya. Ada orang lain juga banyak yang pesantren sampai sekolah, ya udah pesantren sampai sekolah. Ada orang lain juga banyak yang ke sekolah ini, udah ke sekolah ini. Jangan kayak gitu ya, karena pilihan kalian menentukan bagaimana nanti kalian ke depannya. Pilihan kalian saat ini itu menentukan apa yang harus kalian lakukan nanti di depan. Kalau kalian matang dari sekarang, kalau kalian udah masak-masak banget mikirinnya, insya Allah nanti kalian udah pas dihadapkan dengan konsekuensi buruk sekalipun kalian udah siap gitu. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Udah lumayan terkebuka atau masih bingung-bingung? Kalau masih bingung-bingung nanti kita ngobrol-ngobrol lagi itu besok atau hari Rabu, insya Allah ibu juga kesini lagi ya. Kalau masih bingung atau kalau masih ini, kalian boleh chat ke ibu, boleh. Kita ya bawa HP ya? Bawa. Oh kalau bawa ya nggak apa-apa, chat ke ibu gitu. Kita curhatnya lewat WA, kita chattingan gitu. Kalau di sekolah kan terbatas ya, terbatas waktu, terbatas ya kayak gini loh, berisik apa segala macam, nggak akan berisik kan. Iya gitu. Kalau misalkan kalian masih merasa belum dapet gitu, ya udah gitu, nanti kita ini lagi, nanti deh kita apa ya, buat jadwal yaitu action plan, tapi sesuai dengan ini kalian, karakteristik kepribadian kalian, biar nanti kalian oh iya ketemu nih kayak gitu ya. Insya Allah lah besok kalau nggak ada halangan dari ibu kesini lagi, kita ngobrol lagi. Udah nggak ada yang mau ditanyain? Nggak. Makasih ibu. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan setelah ini kalian apa ya, lebih bisa menemukan tujuan kalian ya. Terus kalian lebih bisa memahami mana minat kalian, bakat kalian, condongnya di mana. Sama-sama. Ibu izin pamit dulu. Iya, hati-hati ya. Makasih bu. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.